Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat itu Mbak Darisa. Ya, terima kasih Pak. Gimana kabarnya Mbak Darisa? Alhamdulillah baik Pak. Ada keperluan apa Mbak Darisa di sini? Saya mau konseling sih Pak kemarin. Ada keperluan konseling apa belum Mbak Darisa? Belum, baru pertama kali. Jadi saya jelaskan ya, konseling itu apa? Konseling itu proses bantuan antara konselor dan konseli untuk menggali masalahnya. Jadi di sini saya hanya menjadi fasilitatornya saja. Selanjutnya ke pihak Mbak Darisa. Dan sesi konseling ini ada waktunya ya Mbak Darisa. Waktunya sekitar 30 sampai 45 menit. Terus jadi di sesi konseling ini ada 3 asas, yaitu asas keyakinaan, asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan itu mana Mbak Darisa ingin membicarakan terbuka mungkin. Dan terus asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu apa yang dibicarakan oleh Mbak Darisa dan konselor cuma diketahui oleh Mbak Darisa dan konselor saja. Itu orang gitu yang mengetahui. Asas kesukarelaan, di mana Mbak Darisa ingin menceritakan sukarela tanpa paksaan atau apapun, yang cerita dengan senang hati. Sekarang apa yang ingin Mbak Darisa ceritakan? Jadi gini Pak, di semester ini saya merasa kalau saya itu lagi kurang paham sama mata kuliahnya. Terus saya bingung gitu loh Pak, cara bagi waktunya. Sekarang apa yang Mbak Darisa lakukan? Saya sih ya kuliah sama kerja aja sih Pak, kayak biasanya. Mbak Darisa ngerasa salah nggak? Merasa malas-malas di semester ini? Ini sih Pak, saya rasa emang salah sih Pak, perlu saya ubah. Terus Mbak Darisa merubahnya dari kapan? Mungkin bisa dari pulang konseling habis itu Pak. Biasanya Mbak Darisa belajar itu jam berapa? Saya kalau saya belajar itu jam 3 malam Pak, sekitar jam 6-an Pak. Soalnya kalau siang itu saya sibuk kuliah, kalau pagi saya kerja. Kalau sebenarnya biasanya nongkrong sih Pak sama anak-anak. Kemungkinan itu apakah Mbak Darisa bisa diubah apa tidak? Mungkin bisa sih Pak. Kenapa saya harus berubah? Menurut Mbak Darisa itu salah atau tidak? Dia suka salah sih Pak. Soalnya kan memang seharusnya jam belajar bukan di tengah malam. Akhirnya kan mengurangi waktu istirahat saya. Tapi Pak kalau saya nggak tengah malam belajarnya saya nggak bisa mikir. Saya lebih bisanya di tengah malam kadang. Terus kalau saya nggak dipaksa kayak gitu, nggak terpaksa karena dekat deadline, saya biasanya susah buat mikirnya gitu Pak. Terus dampak yang Mbak Darisa rasakan itu Saya sering ngantuk sih Pak kadang di kelas, terus fokus saya jadi terganggu. Tapi kalau saya nggak gitu, saya nggak bisa Pak. Maksudnya saya nggak bisa mikir gitu loh Pak kalau nggak mau. Terus Mbak Darisa itu waktu di kelas menyesal nggak belajar konsep itu ngapain gitu? Kenapa nggak suruh gitu? Jadi sih Pak, saya menyesal soalnya kan waktu di kelas akhirnya saya kurang fokus dan mengantuk malah. Terus menurut Mbak Darisa sekarang ini gimana? Kemauan Mbak Darisa itu? Keinginan? Ya sebenarnya keinginan saya sih lebih baik belajar di sore hari sih Pak daripada di malam. Tapi saya kalau coba di sore hari itu malah males gitu loh Pak. Jadi kayak akhirnya ya kurang puas gitu dengan hasil kerja saya. Tapi kalau malam tuh nggak tahu kenapa kayak lebih senang aja dengan hasil kerjanya itu tadi.
Terus menurut Mbak Tarisa, jam belajar yang tepat ini jam berapa? Mungkin seharusnya sore hari sih Pak, kalau nggak siang hari ya. Ya gimana ya Pak, saya bingung kalau jam segitu saya belajar. Makanya saya lebih suka malam. Kalau malam itu mengganggu waktu jam tidurnya Mbak Tarisa? Iya sih Pak, tergantung sekali. Ya, sudah begitu, lebih baiknya itu seperti apa Mbak? Ya sih Pak ya, baiknya ya yang benar ya saya belajar sore aja. Saya mengurangi waktu bermain saya untuk lebih belajar lagi. Oke, kalau Mbak Tarisa berpikir seperti itu, berarti Mbak Tarisa itu bisa berpikir lebih baik. Tapi bisa kan Mbak Tarisa itu melakukannya? Ya insya Allah saya bisa sih Pak. Manfaat Mbak Tarisa yang dapatkan sekarang itu apa? Saya lebih sadar lagi sih Pak, kalau yang selama ini saya lakukan salah, dan saya bisa lebih tahu lagi waktu belajar yang tepat itu kapan, agar saya juga bisa lebih fokus lagi di kuliah saya. Oh gitu ya Mbak Tarisa. Bagus sekali ya Mbak Tarisa. Terus sekarang apakah ada yang didiskusikan lagi Mbak Tarisa? Sudah sih Pak, saya itu sudah cukup. Kalau gitu bisa ya saya ini saat ini dulu. Iya ya Pak. Kita atau jadwal minggu depan jam yang sama, hari yang sama, sama waktu yang sama ya. Iya Pak. Oke Pak, terima kasih ya Pak atas waktu. Saya pamit dulu ya Pak. Ya, Assalamualaikum. sama.